Peternak wajib tahu begini indukan jumbo pertumbuhan cepat dan telur rajin. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Citawa Peternak Ayam Kampung. Jangan lupa like, komen, dan share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar saya mengupload video terbaru Anda tidak ketinggalan, dan jangan di skip, tonton sampai selesai. Kali ini saya akan mereview peternak wajib tahu begini indukan jumbo pertumbuhan cepat dan telur rajin. Jadi kalau kita beternak ayam kampung, teman-teman, kita harus wajib tahu ya, atau memilih atau mengetahui bagaimana indukan-indukan yang harus kita jadikan untuk generasi penerus di kandang ayam kampung kita. Kita harus mencari indukan yang jumbo, yang super dan yang ibaratnya yang bagus ya, teman-teman. Terutama pada peternak pemula harus wajib tahu cara memilih indukan ya, atau mensortir atau membeli indukan ayam kampung. Jadi kalau kita hanya beternak ayam kampung sekedar indukan saja, itu kita rugi itu, teman-teman. Rugi. Dan kita memelihara ayam kampung ini kita harus mencari bibit dan indukan yang bagus, yang super ya. Dan asal-asal indukan kita beternak ayam kampung. Kalau kita hanya asal indukan beternak ayam kampung, kita rugi nih, teman-teman. Kita rugi dan kita tidak mendapat hasil yang maksimal dan yang memuaskan. Jadi beginilah, teman-teman, saya akan tunjukkan indukan-indukan yang super, yang bagus pada teman-teman. Seperti ini ya, teman-teman. Ini bagus, ini jumbo-jumbo indukan ini, teman-teman. Bagus dan indukan-indukan berkualitas ini ya, teman-teman. Dan telurnya bagus dan rutin bertelur di setiap hari atau rajin. Jadi kita beternak ayam kampung harus tahu indukan-indukan yang kita jadikan untuk generasinya, atau kita akan mendapat anakan dari indukan-indukan yang kita pelihara. Seperti yang ini ya, teman-teman. Ini jumbo-jumbo ini bagus-bagus ya. Dari bulunya udah kelihatan, dari fisiknya udah juga kelihatan ini, teman-teman. Ini indukan yang super dan yang jumbo ya, yang berkualitas. Inilah contohnya, teman-teman, indukan-indukan ayam kampung yang bagus. Ini ayam kampung KUB ini, teman-teman. Ayam kampung KUB. Walaupun ayam kampung KUB ini ada juga indukan yang kurang berkualitas atau yang kurang bagus untuk kita jadikan indukan pada kandang ayam kampung kita. Tapi kalau ini udah saya sortir dari kecil dulu, teman-teman, sampai sekarang udah memproduksi telur ya. Inilah contoh indukan-indukan seperti ini, jumbo ini, teman-teman. Jumbo seperti ini, jumbo. Bagus indukan seperti itu, telurnya itu bagus dan rajin bertelur itu, teman-teman. Maka dari itu, kalau kita hanya ingin beternak ayam kampung, jangan asal-asalan, teman-teman. Kalau kita asal-asalan mencari bibit atau mencari indukan, kita rugi ya, teman-teman. Kita udah rugi, habiskan pakan untuk membeli pakan, dan kita rugi waktu dan rugi tenaga, tapi di hasilnya kurang memuaskan. Jadi disitulah kerugian kita kalau kita beternak ayam kampung. Kita hanya asal memelihara ayam saja ya, teman-teman. Disitulah ruginya kalau kita
asal-asal memelihara ayam kampung atau asal-asal kita jadikan indukan yang kita ingin jadikan generasi penerus di kandang kita. Nah, jadi terutama pada peternak pemula harus wajib tahu cara bagaimana memilih indukan-indukan dan indukan yang jumbo atau yang super ya teman-teman. Kalau kita mencari indukan itu kita lihat saja dari pertama bulu udah mengkilap itu teman-teman. Bulu udah mengkilap, badan udah besar, tinggi, itu bagus itu teman-teman. Nah, kalau ada cari aja jengger yang panjang ya teman-teman, yang agak panjang jenggernya indukan ayam kampung itu bagus teman-teman. Kalau yang jengger panjang itu bisa juga untuk kita pedomankan dari telur itu banyak ya teman-teman, bagus telurnya kalau jengger-jengger indukan yang agak panjang itu. Jadi kita jangan asal cari bibit saja langsung kita beternak ayam kampung, jangan teman-teman, kita rugi. Jadi kita sebelum beternak ayam kampung, walaupun kita membeli dari DOC atau membeli indukan atau membeli ayam remaja, itu kita harus pilih teman-teman, harus kita pilih, kita sortir dulu bagaimana ciri-ciri indukan-indukan itu yang bagus kita jadikan indukan di kandang ayam kampung kita. Maka dari itu kalau kita hanya asal beternak saja, jadi akhirnya peternakan kita ini udah menghasilkan telur, di situ kita udah rugi besoknya kalau kita mempunyai indukan yang tidak bagus dan tidak super atau tidak jumbo. Nah, dari situ kita udah kalah dengan di bagian telur itu teman-teman. Jadi kalau kita udah mulai beternak ayam kampung itu, jadi kita harus memilih indukan yang bagus dan yang berkualitas. Jangan kita asal memilih ayam kampung, asal-asal ayam kampung saja teman-teman. Kita udah rugi uang, rugi tenaga, rugi waktu karena kita memelihara ayam kampung. Tiba di musim yang dia lakukan atau musim bertelur nanti telurnya nggak ada atau telurnya sedikit. Nah, di situ kita udah bisa mengenali kerugian pada ayam kampung kita. Karena apa? Karena indukan ayam kampung kita ini asal indukan saja, tidak indukan terpilih atau tersortir. Jadi hasilnya begitu. Tapi kalau kita udah memilih indukan-indukan seperti ini, alhamdulillah hasilnya ini akan maksimal dan akan bagus. Mungkin sampai di sini dulu. Assalamualaikum.